Selamat bertemu rekan-rekan, para pelaku maupun peminat profesi auditor internal dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai program sertifikasi profesi ya untuk auditor internal ya, yang berlaku secara global. Ya. Mudah-mudahan kita semua setidaknya sudah pernah mendengar program ini, yaitu program Certified Internal Auditor atau CIA. Ya. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya. Nama saya adalah Bayu Triastoto. Ya. Saya selaku pelaku profesi audit internal, ya, pernah memiliki pengalaman di public sector sebagai tempat perjalanan karir saya yang pertama ya sebagai audit internal di BPKP ya, dan juga kemudian saya melanjutkan di KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai analis pengaduan masyarakat, dan selanjutnya perjalanan saya berlanjut ke sebuah perusahaan asuransi umum ya, sebuah perusahaan joint venture ya. Saya di situ sebagai auditor internal. Dan saya melanjutkan perjalanan di sebuah perusahaan milik negara. Ya, saya bertugas di situ ya, mulai dari senior auditor hingga kemudian dipercaya sebagai pemimpin kegiatan audit internal. Ya. Dan kemudian saya melanjutkan perjalanan di sebuah perusahaan kontraktor pertambangan ya, sebagai pimpinan kegiatan audit internal. Ya. Kalau rekan-rekan melihat ya di belakang nama saya, alhamdulillah ada beberapa gelar sertifikasi profesi ya di sini ya. Di sini saya memang memiliki beberapa sertifikasi profesi ya, bisa dilihat di sini ya. Di antaranya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Certified Internal Auditor ya, yang ini diterbitkan oleh IAA ya selaku organisasi profesi auditor internal ya di tingkat global ya. Di samping CIA, saya juga memiliki beberapa sertifikasi profesi yang lain, yaitu CRMA atau Certification English Management Assurance. Ini diterbitkan juga oleh IAA ya. Dan juga saya memegang sertifikasi profesi accountant ya, chartered accountant serta qualified internal auditor ya. Nah, itu sekilas mengenai sertifikasi profesi saya. Adapun untuk pendidikan, saya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, sekarang bernama Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Kemudian saya melanjutkan jenjang S2 di Institut Pertanian Bogor ya, di program manajemen dan bisnis ya. Nah, di samping itu saya juga berperan sebagai trainer dalam pelatihan-pelatihan profesi audit internal ya, baik di YPIA ya maupun juga di IAA Indonesia ya. Di sini saya beberapa kali bertugas membawakan materi-materi training ya, mungkin sebagian dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya pernah bertemu. Nah, selanjutnya ya kita akan melihat mengenai sertifikasi profesi CI ini ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah CI sendiri adalah tadi pernah saya sampaikan sebelumnya, merupakan sebuah program sertifikasi profesi yang berlaku secara global ya, karena dia dikelola oleh organisasi profesi global yaitu IAA ya. Nah, lebih lanjut mengenai program CI sendiri ya, ini bisa kita lihat pada website ya, pada website IAA ya. Di sini diuraikan ya, di website IAA nanti akan diuraikan, nanti akan bisa kita lihat ya di website IAA. Coba akan kita buka websitenya ya. Coba kita escape dulu ya dari sini ya. Kita escape dulu dari sini di website IAA ya. Kita akan coba lihat, coba kita tampilkan ya. Oke, coba kita tampilkan di sini. Oke, kita exit dulu dari sini ya. Kita exit dulu dari sini.
Ya, ini ya. Oke. Coba. Nah, di sini ya. Nah, kita melihat di website IAEA di sini ya, alamatnya ya, rekan-rekan ya. Alamatnya bisa kita lihat di sini ya. Di sini kemudian kita masuk ke menu ini ya. Kita lihat menu ini, ada menu mengenai sertifikasi ya. Di sini bisa kita klik ya. Nah, di sini kita klik ya. Di sini dijelaskan mengenai beberapa hal mengenai program sertifikasi ini ya. Apa arti penting program sertifikasi ini ya, diantaranya untuk menunjukkan kredibilitas ya dan keahlian atau kompetensi di bidang internal audit ya. Di sini dijelaskan ya, diantaranya adalah ini ya, dengan memegang sertifikasi ini ya, maka ya menunjukkan bahwa Anda adalah internal auditor yang kredibel ya dan trusted atau dapat dipercaya ya, dan juga sebagai expert ya, yang expert dalam bidang internal audit ya, yang memahami dan dapat menerapkan ya standar profesi praktek internal audit ya. Dan kemudian di sini juga menunjukkan ya, sertifikasi ini menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang kompeten ya, yang memiliki pemahaman mengenai tata kelola organisasi ya. Dan kemudian Anda juga ditujukan atau sebagai orang yang komit ya terhadap profesi audit internal ya, dan memiliki bekal ya untuk melanjutkan karir di bidang internal audit ya. Dan ini juga sebagai sarana mendiferensi atau membedakan kita dengan rekan-rekan atau peer kita gitu ya. Nah, dijelaskan juga di sini ya, dampak dari sertifikasi profesi ini memberikan dampak finansial ya yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki profesi ini ya, tidak memiliki sertifikasi profesi ini maksud saya ya. Nah, kita bisa melihat ya di testimoni ya, tayangan video dari beberapa orang yang sudah memegang ya, mungkin kita bisa share suaranya ya, kita coba akan share suaranya. Nah, di sini yang bisa kita lihat ya testimoni dari para mereka yang telah I am a certified internal auditor. It is the only globally recognized certification for internal auditors. My CIA proves I'm knowledgeable. It proves I am credible. I am competent. I'm confident. I am committed to providing value to my organization and can perform a quality internal audit anywhere in the world. In accordance with the standards. My CIA shows my organization that I am committed to saving them time, money, their reputation, helping to improve organizational culture, enhance critical processes, and inspire the highest level of ethical conduct. My CIA sets me apart from my peers. And it shows that I can make a difference. Over 150,000 CIAs have been awarded in more than 170 countries. Join us and prove your commitment, knowledge, and value. We are an esteemed group. We are globally strong. We are CIA certified. Oke, itu tadi tayangannya ya. Selanjutnya kita akan melihat kembali mengenai uraian atau penjelasannya mengenai program CIA ini ya. Nah, kita akan coba melihat kembali ya. Coba kita akan kembali ke tayangan sebelumnya. Coba. Oke, ya kita kembali ke sini ya. Ini kita close saja ya. Nah, ini kemudian oke, kita kembali ke sini dulu ya.
Ini ya. Nah, ini sebelum kita nanti melihat ke silabus dan sebagainya ya. Nah, di sini dalam masa pandemi ini ya IAE memberikan kesempatan ya kepada para kandidat untuk menempuh ujian secara online ya. Nah, ini ya dijelaskan di sini ya. Dijelaskan bahwa selama masa pandemi ini ya, sebagai adaptasi atau respon dari program kondisi pandemi akibat COVID-19 ya, maka IAE menyelenggarakan program online testing ya yang bisa diselenggarakan dari mana saja ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Welcome to online testing with the IIA. In these extraordinary times, test centers around the world are closed. But the IIA has made it possible for you to get certified remotely, even from your home. With online testing, we moved your in-person experience online. You can take the exam with a remote proctor who monitors your test live. So don't wait. This is for a limited time only. Take your certification exam conveniently from wherever you are, safely and securely. Continue your professional development and get CIA and CRMA certified. Register today. Tes secara di testing center ya, tes yang dilaksanakan di testing center. Ya. Nah, selanjutnya di dalam website ini juga dijelaskan ya mengenai tingkat kelulusan ya, kemudian mengenai biaya sertifikasi ya, serta dijelaskan juga mengenai mengenai silabusnya ya di sini ya. Di sini akan kita lihat di sini nanti ya. Nanti menjelaskan mengenai silabusnya. Namun kita kembali ke tayangan sini dulu ya, saya kira ya. Nah, kita kembali ke sini dulu ya. Nah, dari website itu ya kami coba ringkas ya di dalam tayangan ini ya, yaitu bahwa sesuai yang dipaparkan tadi ya, bahwa program CIA ini sudah dijalankan secara global ya. Program ini sudah dimulai ya sejak tahun 1974 ya. Dan secara global saat ini sudah lebih dari 165 ya, sudah lebih dari 165.000 pemegangnya di seluruh dunia ya. Kemudian alasan-alasan untuk menjadi seorang CIA ya tadi sudah dijelaskan dalam website tadi ya, beberapa poin-poin ini ya, kredibilitas ya, menunjukkan kemampuan, pengetahuan, kompetensi, komitmen, pengalaman dan sebagainya ya. Nah, perkembangan dari pemegangnya adalah bisa dilihat seperti ini ya. Saat di akhir 2020 ya sudah 165.000 pemegangnya ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya kita bisa melihat ya dari 165 ribuan pemegang tadi ya, di Indonesia sendiri jumlahnya saat ini masih ya di bawah 500-an ya. Ini data di tahun 19 ya, akhir tahun 2019 ya. Kalaupun di tahun 2020 ya bertambah ya, tetapi kemungkinannya ya masih di bawah 600 ya mungkin ya, masih di bawah, masih belum mencapai 1.000 begitu ya. Nah, ini kondisi di Indonesia ya. Nah, tentunya menjadi sebuah kesempatan dan tantangan bagi rekan-rekan semua untuk mendapatkan sertifikasi ini, karena yang pertama adalah ini berlaku global, dan yang kedua adalah di Indonesia sendiri masih belum banyak yang memegang sertifikasi ini. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi ini ya? Di sini dari website tadi ya kita bisa rangkum ya bahwa program sertifikasi ini untuk versi saat ini terdiri dari 3 part ya, atau 3 bagian atau 3 mata ujian ya. Kemudian soalnya semuanya adalah pilihan ganda ya, atau multiple choice, dan mensyaratkan tingkat kelulusan atau tingkat tingkat menjawab ya, tingkat
keberhasilan menjawab soal dengan benar itu adalah 70%, ya. Jadi artinya untuk dapat lulus dari masing-masing mata ujian disyaratkan para peserta itu menjawab minimal 70% benar dari pertanyaannya, ya. Nanti tidak ada pengurangan nilai, ya, tidak ada pengurangan nilai, ya. Jumlah soal ujiannya ada yang 100, ada yang 125, ya, nanti berbeda untuk masing-masing partnya. Dan kemudian faktor berikutnya adalah tingkat kelulusan secara global, ya, sekitar 40%, ya. Artinya secara global dari sekitar 100 kandidat yang mengikuti ujian, ya, yang lulus itu rata-rata sekitar 40%, ya. Kalau di Indonesia, ya, mungkin lebih rendah lagi, ya, mungkin, ya. Nah, kemudian keseluruhan ujian ini, ya, ini disyaratkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, ya, untuk menyelesaikan keseluruhan 3 part ini. Artinya untuk lulus dari seluruh part ini, ya, diberikan batas waktu 3 tahun, ya. Mungkin tahun ini lulus part 1, part 2, ya, nanti tahun berikutnya lulus part 3, ya. Nah, kalau sudah lulus sebagian tapi ternyata dalam 3 tahun itu belum menyelesaikan secara keseluruhan, ya, maka akan dinyatakan hangus, begitu, ya, kecuali nanti ada prosedur perpanjangan, gitu, ya. Nah, kemudian untuk ujiannya sendiri, ya, maka diberikan flexible arrangement, ya, di sini, ya, artinya para kandidat dapat menentukan sendiri, ya, waktu ujiannya, ya, dan nanti disesuaikan dengan ketersediaan seat, ya, di testing center, ya, kalau secara offline, ya. Tetapi kalau secara online, ya, saya kira nanti akan lebih fleksibel lagi, ya. Kalau secara offline maka para kandidat harus melaksanakan ujian di testing center, ya. Kalau di Indonesia, ya, itu ada di Jakarta yang saya tahu untuk saat ini, ya, gitu, ya. Nah, kalau untuk online, ya, itu tentunya akan lebih fleksibel lagi, ya. Nah, kemudian nah ini, ya, tadi seperti yang kita lihat di tayangan tadi, ya, dalam situasi pandemi ini, ya, IA Global memberikan kesempatan, ya, para kandidat untuk menjalankan ujian dari rumah, ya, atau dari manapun berada, begitu, ya, dari kota manapun berada, ya, sehingga ini merupakan sebuah kesempatan, ya, saya kira, ya, untuk dapat mengikuti ujian secara lebih mudah, ya, lebih mudah dalam arti tidak harus datang ke lokasi ujian, ya, artinya para peserta khususnya yang mungkin berada di luar Jakarta, luar Jawa, ya, ini akan lebih mudah dalam mengikuti ujian secara online, ya. Nah, kemudian untuk materi ujiannya sendiri, ya, ini ada 3 part, ya, di sini, ya, ada terdiri dari part 1, ya, yang akan mengujikan mengenai esensial dari internal auditing, ya, atau dasar-dasar atau intisari dari internal auditing, ya. Kemudian part 2 akan mengujikan mengenai praktek internal audit, ya. Kemudian part 3 akan mengujikan mengenai pengetahuan-pengetahuan bisnis yang diperlukan, ya, bagi seorang internal auditor, ya. Nah, kita akan coba melihat, ya, secara lebih rinci, ya, di masing-masing part, ya. Nah, untuk part 1 ini, ya, ini materinya dapat dilihat di sini, ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, ya, ada 6 domain, ya, 6 domain di sini, ya. Kemudian di sini diberikan bobot dari masing-masing domain, ya. Untuk part 1 ini jumlah pertanyaannya adalah 125, ya, pertanyaan pilihan ganda dengan total waktu yang diberikan 150 menit, ya. Nah, ini untuk part 1. Kemudian untuk part 2, ya. Part 2 adalah ada 4 domain di sini, ya. Ada 4 domain, ya, dapat dilihat di sini, ya. Ya, pertama mengenai managing internal activity 20%, ya. Kemudian domain berikutnya ini, ya, 20%, ya, ini dan ini, ya. Nah, total pertanyaan untuk part 2 ini adalah 100 pertanyaan, ya, 100 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit, ya. Sekali lagi, bentuk pertanyaannya adalah pilihan ganda dan tidak ada penalti, ya, untuk jawaban soal yang salah, ya. Pilihan ganda dengan 4 pertanyaan, ya, Bapak Ibu rekan semuanya, ya. Nah, selanjutnya untuk part 3, ya. Nah, ini karena internal audit ini juga
harus mengerti ya mengenai bisnis, mengenai pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan atau terkait ya di dalam pelaksanaan tugasnya ya. Maka ini diujikan juga mengenai pemahaman bisnis atau business acumen ya, aspek-aspek manajemen ya, aspek-aspek bisnis ya, kemudian pengetahuan atau pemahaman ya mengenai keamanan informasi ya, information security dan information technology ini juga ditanyakan ya, dan juga mengenai keuangan Bapak Ibu ya, ini juga ditanyakan juga ya. Nah, ini ya walaupun ini mengujikan mengenai pertanyaan-pertanyaan pendukung ya, ini menanyakan mengenai pertanyaan pendukung ya, dan kalau nanti kita lihat di dalam silabusnya ya, itu disyaratkan ya, kalau untuk level pengetahuan itu ada proficiency ya, kemudian juga ada awareness atau understanding ya. Nah, untuk bab 3 ini ya, ini sebagian besar atau hampir semuanya ya itu ada pada level awareness atau understanding ya. Artinya diharapkan mengetahui ya, secara umum ya, tidak pada level semendalam pada part 1 dan part 2 ya. Kalau part 1 dan part 2 ya itu nanti sebagian besar ada di level proficiency ya, atau dituntut untuk mengetahui secara mendalam ya. Nah, untuk part 3 ini jumlah pertanyaannya adalah 100 pertanyaan ya, yang harus diselesaikan dalam waktu 120 menit ya. Nah, ini Bapak Ibu rekan semuanya ya, mengenai konten ya, kandungan silabus dari ujian CIA ya, termasuk adanya kesempatan test from home ya dalam situasi saat ini ya. Nah, saat ini test from home ini masih diberikan ya, tapi belum tahu sampai kapan ya. Nanti ketika dipandang perlu ya, maka IAIA akan menghentikan fasilitas atau metode test from home ini dan kembali kepada tes di testing center ya. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk mengenai bentuk ya dan kandungan dari ujian ya. Nah, selanjutnya mengenai fee ya, biaya ujian ya. Biaya fee atau biaya ujian ini akan dibayarkan oleh peserta kepada IAIA ya. Nah, ini dibedakan ya, biaya ujian ini dibedakan bagi anggota IAIA maupun bukan anggota IAIA ya. Nah, sebelumnya ya perlu kami sampaikan dulu bahwa untuk menjadi anggota IAIA ya, khususnya untuk di Indonesia ya, itu tidak terlalu berat syaratnya ya, mendaftar dan kemudian membayar uang iuran untuk saat ini sebesar Rp850.000 setahun ya. Tetapi benefitnya sangat banyak ya, diantaranya nanti mendapatkan diskon biaya yang cukup besar untuk sertifikasinya, ya. Nah, untuk anggota IAIA ya, biayanya adalah seperti ini ya. Ada biaya pendaftaran ujian ya, ini dalam dolar ya. Ini semuanya dalam dolar Bapak Ibu ya. Nah, ini kita konversikan kepada rupiah dengan menggunakan kurs 14.500 ya. Nah, kalau saat ini kurs rupiah sudah menguat, tentunya secara rupiah ini akan berkurang ya. Nah, secara total ini ada di kisaran 12 juta rupiah ya, 12,3 juta rupiah dengan kurs 14.500 ya untuk biaya pendaftaran ujian ya, dan juga biaya ujian per part dan 1 kali ujian ya. Ya, harapannya tentu masing-masing sekali ujian bisa lulus ya, sehingga hanya cukup membayar 1 kali saja ya. Dan ini bisa dicicil Bapak Ibu ya, bisa dicicil untuk ujiannya ya. Mungkin untuk saat ini pendaftaran dulu dan ikut 1 part dulu ya, part 1 ya, kemudian nanti mungkin 6 bulan lagi ya mendaftar dan membayar untuk part 2, dan kemudian 6 bulan lagi membayar dan daftar untuk part 3 ya, bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, tadi kisaran 12 juta ya untuk member ya. Kemudian untuk non-member ya, kita lihat seperti ini ya. Kita lihat totalnya untuk non-member ada di kisaran 19 juta rupiah ya.
totalnya ya. Kita lihat tadi perbedaannya cukup jauh ya antara 19 juta dengan 12,3 ya. Oleh karena itu ya secara rasional ya kita akan memilih untuk mendaftar melalui jalur member dulu ya kalau kita memang mau mengikuti ya, karena dengan biaya 850.000 setahun ya kita mendapatkan potongan biaya ujian cukup besar dan juga ada benefit-benefit lain tentunya ya dari IAE. Nah kemudian selanjutnya untuk maintenance ya, ketika kita sudah mendapatkan program sudah mendapatkan atau sudah lulus ya sebagai CIA ya. Nah itu bagaimana masa berlaku pemeliharaannya dan sebagainya ya. Kita lihat di sini syaratnya maintenance-nya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Syaratnya adalah mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan atau continuing professional education ya, CPE ya, selama 40 jam per tahun ya. Ini syaratnya Bapak Ibu ya. Untuk mereka yang masih berpraktek sebagai internal auditor ya, syaratnya 40 jam setahun ya. Tapi kalau untuk non practicing atau mereka yang sudah tidak berpraktek, tidak berperan sebagai internal auditor, maka syarat ini cukup 20 jam per tahun saja ya. Artinya training ya. Untuk maintenance-nya adalah melakukan pendidikan profesional berkelanjutan atau training ya selama 40 jam ya untuk praktisi dan 20 jam untuk non praktisi ya selama 1 tahun ya. Nah ini saya kira bukan syarat yang sulit ya untuk memaintain ya. Artinya bisa dikatakan bahwa sekali ya kita mendapatkan sertifikasi profesi ini ya, maka bisa dikatakan dia berlaku seumur hidup ya. Berlaku seumur hidup ya, asal dapat memenuhi syarat maintenance ini ya, mengikuti program training ya, mengikuti training selama 40 jam 1 tahun gitu ya. Nah, saya kira bukan syarat yang berat Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan lihat bagaimana untuk melakukan persiapan ujian ini Bapak Ibu ya. Nah, persiapan ujian ini ya. Nah, kita akan mulai dari strateginya dulu mungkin ya. Strateginya dulu ya. Dengan ujian yang terdiri dari 3 part itu ya, maka saya kira ya apalagi kalau kita sambil bekerja begitu ya, maka yang sangat realistis adalah kita mengikuti ujian selama secara bertahap begitu ya, secara bertahap kita mempersiapkan dan mengikuti ujian part by part ya. Jadi Bapak Ibu tidak diharuskan untuk mengikuti ujian sekaligus 3 part, tetapi bisa mengikuti ujian ya misalnya part 1 dulu ya. Ya, kemudian part 1 lulus, kemudian part 2 dulu, lanjutkan part 2 dan kemudian persiapkan untuk part 3 sehingga sampai pada lulus ya secara keseluruhan ya. Nah, kemudian bagaimana metodenya ya? Metodenya adalah bisa dengan mereview ya materi-materi sesuai dengan silabus yang diberikan ya, sesuai dengan silabus yang telah diberikan oleh IAE ya. Kemudian ini ya yang penting ini banyak berlatih ya. Banyak berlatih dengan latihan soal ya. Latihan soalnya di mana nanti akan kita tunjukkan referensinya Bapak Ibu ya. Dan juga melakukan diskusi ya, mengikuti forum-forum diskusi ya. Ini juga salah satu hal yang bisa membantu ya, diskusi dengan sesama kandidat ya, atau dengan mereka yang sudah terlebih dahulu menempuh ujian ini ya, dan sudah terlebih dahulu lulus ya begitu ya. Nah ini juga salah satu metode persiapan ya. Dan juga ketika sudah sudah melakukan persiapan ya, Bapak Ibu rekan semuanya bisa melakukan simulasi ya, sesuai dengan jumlah soal seolah-olah ya seperti situasi sebenarnya begitu ya, jumlah soal ujian yang sebenarnya tadi dengan batas waktu yang ada ya begitu ya. Nah itu persiapannya. Adapun untuk referensinya ya, nah referensinya ada banyak referensi ya yang ada di pasaran ya, yang ada di luar yang bisa kita akses ya. Salah satunya ini yang bisa kami sarankan ya, yaitu yang diterbitkan oleh penerbit Clean ya, Clean CA Review ya. Nah ini terdiri dari
review materi ya, review materi ringkasan materi dari silabus yang sudah diterbitkan oleh IAA ya, dan juga dilengkapi dengan soal-soal ujian ya, bank soal untuk keperluan latihan ya, yang di situ akan ada sangat banyak ya soal yang bisa digunakan untuk latihan, dan ini semuanya dirangkum atau dituangkan dalam satu platform aplikasi online Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakses dari manapun Bapak Ibu berada untuk melakukan persiapan ujian CIA ya. Nah, mungkin kita akan melihat di program atau aplikasi Gleam ini seperti apa begitu ya. Kita akan melihat program atau aplikasi Gleam ini seperti apa. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk ke ini ya, gleam.com ya. Bisa masuk ke gleam.com ini ya. Nah, Gleam ini sendiri ini penerbit ya Bapak Ibu ya. Gleam ini nama seorang profesor ya, Profesor Gleam ya. Beliau kemudian menyelenggarakan sebuah kegiatan penerbitan khusus untuk persiapan ujian sertifikasi profesi ya. Nah, di sini ada beberapa persiapan beberapa sertifikasi profesi ya. Nah, di antaranya yang relevan dengan pembahasan kita ini adalah CIA ya. Nah, kita masuk ke sini ke CIA ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita bisa melihat beberapa produk yang ada untuk program CIA ini ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai Gleam Premium Review System ya. Nah, ini adalah paket lengkapnya Bapak Ibu ya. Paket lengkapnya adalah sekian dolar ya untuk 3 part ya. Kemudian ada yang paket lengkap ini maksudnya ada ini ya, ada videonya ya, kemudian ada bimbingan dari expert ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain ya, kemudian ada ini ya menu akses sampai kita lulus ya. Nah, ini paket yang full ya, tetapi kemudian ini paket yang medium ya. Nah, ini paket yang paling minimalis atau paling simpelnya adalah ini ya. Ini saya kira ini yang ini juga bisa kita gunakan ya, paket walaupun minimalis tapi nanti akan powerful ya, nanti akan kita lihat ya. Nah, di sini ya adalah paket ini berisi review ya, buku ya, review materi, dan yang penting ya tadi saya sampaikan adalah test banknya atau bank soalnya ya. Ini secara total ya harganya sekian ya, tapi kita bisa membeli per part ya. Nah, kita akan bisa membeli per part begini ya. Nah, ini ya. Ini di sini ya. Kita bisa melakukan pembelian per part gitu ya. Nah, ini ya kita bisa karena jika sejalan dengan strategi persiapan ujian step by step tadi ya, maka kita bisa melakukan pembelian per part ya di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya referensi yang kita bahas di sini ya. Salah satu referensi yang menurut saya di sini adalah sangat powerful dan bisa digunakan ya, karena saya juga sudah mempunyai lisensi di dalamnya ya. Saya bisa tunjukkan ya isi dari aplikasi ini Bapak Ibu ya, rekan semuanya ya. Nah, di sini isinya adalah ini ya, seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita akan masuk ke komponen part 1 ya. Kebetulan ini yang sudah saya buka ya. Ya, saya sendiri sudah lulus CIA ya, tetapi saya senang untuk sharing, senang untuk memberikan review ya, atau membantu rekan-rekan yang akan melakukan persiapan ujian CIA ini ya, sehingga saya membeli lisensi ini ya. Nah, di sini fasilitas di part 1 ini ya, kita bisa lihat di dalamnya ya. Itu nanti ada ini untuk latihan ya. Ini untuk latihan, tapi sebelum itu mungkin kita akan melihat terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Ini ada rangkuman materi ya.
ada rangkuman materi ya untuk masing-masing domain di part 1 tadi ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Di sini untuk domain yang pertama mengenai Foundation of Internal Auditing ya. Nah, di sini diberikan dalam format PDF ya. Nah, ini diberikan ringkasan materi ya yang diturunkan dari silabus ya. Silabus yang diberikan oleh IAA ya. Silabusnya di sini Bapak Ibu ya. Silabusnya di sini ya, dari silabus di sini kita bisa melihat di sini ya. Ini ya di sini ya, di sini ya. Kita melihat di sini ini ada exam silabus ya. Nah, ini ada exam silabus di sini ya. Nah, kemudian diuraikan di sini ya. Ini exam silabus part 1 ya. Kemudian di sini lebih detailnya ada diuraikan di sini ya. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu rekan semua bisa melihat lebih detail lagi ya di websitenya IAA ya. Nah, di sini kita melihat ya untuk domain 1 contohnya ya. Ini adalah poin-poinnya atau topik-topiknya adalah ini ya. Nah, ini disyaratkan dalam level profisien ya atau pemahaman yang mendalam begitu ya. Jadi untuk poin-poin ini ya, seperti tadi saya sampaikan, sebagian besar dari part 1 dan part 2 ada pada cognitive level yang profisien ya. Sedangkan part 3 ya, untuk part 3 ya ada pada cognitive level basic ya nanti ya saya kira ya. Nah, itu tadi ya dari silabus yang telah diuraikan tadi ya, kemudian dirangkum ya di dalam buku ya, buku ini ya, buku digital ini ya, buku yang diberikan dalam bentuk PDF seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini di sini ya, di sini ya dijelaskan poin-poinnya ya, poin-poin yang perlu dipelajari. Nah, selanjutnya ini bisa di-download Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya dari situ ya untuk keperluan persiapan ya setelah mempelajari materinya ya kita bisa melakukan latihan soal ya seperti ini ya. Nah, ini diberikan latihan soal ya. Untuk masing-masing domain ya, nanti ini bisa kita coba begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, sekilas ya mengenai isi referensi dari klaim ya, nanti selanjutnya akan kita bahas lebih rinci lagi ya, nanti deh ketika kita berdiskusi mengenai materi ya, materi di masing-masing study unit di part 1 maupun part 2 maupun part 3 nanti ya. Nah, ini Bapak Ibu ya referensi ya, salah satu referensi yang bisa kita gunakan begitu ya. Dan saya sendiri secara pribadi saya menyarankan referensi ini ya karena jumlah soalnya cukup banyak ya, soalnya cukup banyak ya, sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk berlatih ya. Nah, di samping latihan soal tadi, nanti di klaim tadi ya, bisa saya tunjukkan kembali ya. Nanti ada juga menu ya, ada juga menu ini ya Bapak Ibu ya. Ada juga menu untuk melakukan simulasi ujian ya. Kita akan kembali ke sini ya. Oke, kita akan coba kembali ke sini. Oke, kita cancel aja. Kita cancel dulu berarti ya. Kita cancel. Nah, di sini ya. Di sini ya. Ketika yang ini adalah menu untuk latihan soal dan ini adalah menu untuk simulasi ujian ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di dalam menu di dalam latihan soal tadi ya. Ketika kita menjawab satu soal ya, itu akan muncul ininya ya. Akan muncul pembahasannya begitu ya. Nah, seperti ini ya. Kita berikan contoh ini ya. Kita kembali ke sini dulu ya. Ini untuk ini misalnya ya. Untuk study ya. Untuk study session ya. Ini masing-masing soal ya. Ketika kita menjawab masing-masing soal, nanti akan muncul pembahasannya ya. Seperti misalnya di sini akan muncul pembahasannya ya. Begitu juga ketika kita salah menjawab ya, maka akan muncul pembahasannya di sini ya. Nah, sedangkan untuk menu simulasi ya, nanti
tidak akan muncul ya jawaban satu-satu seperti ini, tetapi ya nanti akan muncul hasil ya, akan muncul hasil dari latihan kita gitu ya, di sini ya, seperti ini ya. Jadi misalnya ya, ketika kita menggunakan menu ini tadi ya, latihan ujian ya, kita menggunakan latihan ujian 20 soal misalnya ya. Oke. Nah ini ya misalnya ya, kita coba acak ya jawab seperti ini ya, jawab seperti ini ya. Maka ini akan langsung berlanjut ke soal berikutnya ya. Ini kita jawab secara acak saja ya. Nah ini saya. Nah ini ya, kemudian di sini ada batas waktunya ya, batas waktunya yang tersedia ya, sesuai dengan batas waktu yang tersedia untuk ujian yang real gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, fasilitas yang ada di menu aplikasi CLAIM ya, CIA Review System begitu ya. Nah kemudian itu untuk persiapannya ya. Nah sehingga dari situ ya, mudah-mudahan bisa menjadikan bekal ya. Nah jadi Bapak Ibu, poin selanjutnya adalah kita menghitung nih berapa biaya sertifikasi ya, berapa biaya ketika kita akan menempuh sertifikasi ini yang mestinya ini kita bisa anggap ya sebagai investasi ya. Ini adalah kita bisa treat sebagai investasi ya untuk membangun ya kredibilitas dan dokumentasi kita ya. Di samping juga riset ya membuktikan bahwa ada benefit finansial di situ ya. Di dalam survei yang diselenggarakan ya di US ya, ada perbedaan antara mereka yang mendapatkan atau memiliki CIA dengan yang tidak memiliki CIA, itu ada perbedaan di dalam kompensasi yang mereka dapatkan gitu ya. Nah, untuk investasinya ya kita bisa lihat di sini ya. Untuk persiapannya ya, untuk persiapannya dengan menggunakan CLAIM ya, dengan menggunakan CLAIM sistem ya, dengan menggunakan CLAIM sistem ya, tadi di harga website ya kita bisa melihat harganya adalah masing-masing 139 US ya, US dollar ya. Oh tadi asumsi kursnya 14.000 ya, bukan 14.500 ya. Maka kursnya adalah rupiahnya kita asumsikan sendiri segini ya, sebesar ini ya untuk biaya persiapannya ya, totalnya ya. Nah tapi ini saya bisa sampaikan ya bahwa saya ya atau kami di Emerald Training ya saat ini memiliki lisensi resmi ya, lisensi resmi yang kami tawarkan dengan harga khusus ya, dengan special diskon ya, kami tawarkan sebesar ini ya, nanti untuk mendapatkannya nanti akan bisa dilihat ya, kebetulan sudah kami pajang di Tokopedia ya, di sebuah marketplace ya, nanti linknya nanti bisa Bapak Ibu rekan-rekan lihat di dalam komentar dari video ini ya. Nah ini total investasi untuk persiapannya ya, kemudian ditambah untuk ujiannya Bapak Ibu ya, kita bisa totalkan ya dengan asumsi kita membeli atau mendapatkan ya lisensi resmi dari CLAIM ya, CLAIM Online CIA Review System ya, dengan special price dari kami tadi ya, sejumlah total sebesar sekian juta rupiah ya, 5,8 ya, kemudian ditambah dengan biaya persiapan, biaya pendaftaran dan biaya ujian ya, dengan asumsi mudah-mudahan sekali lulus ya, maka secara total biaya investasi yang diperlukan adalah kisaran di 18,6 juta ya, ini biaya investasinya ya. Nah, ini tentu dengan asumsi ya masing-masing ujian ini ditempuh satu kali ya. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ini bisa ditempuh ya, bisa ditempuh atau bisa diselesaikan lulus dalam satu kali ujian ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang bisa kita uraikan ya mengenai CIA Review ya, CIA Review atau program sertifikasi internal auditor ya, program sertifikasi Certified Internal Auditor ya. Tadi kita udah
membahas mengenai apa itu program CIA secara umum ya. Kemudian bagaimana persiapannya, referensinya, strateginya, metodenya, dan juga berapa investasi yang diperlukan ya. Nah, saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan dulu pada kesempatan kali ini ya. Selanjutnya ya nanti akan kita coba uraikan atau kita bahas ya materi-materi lebih detail ya di masing-masing part, masing-masing study unit ya dengan menggunakan referensi klaim CIA review system ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu rekan semuanya ya. Terus ikuti channel ini ya untuk mengikuti kelanjutan pembahasannya ya. Dan semoga semangat ya, tetap semangat ya untuk menjalankan yang terbaik dalam profesi kita dan juga untuk menempuh ya sertifikasi ini sebagai kredibilitas sebagai sarana menunjukkan kompetensi dan kredibilitas kita sebagai pelaku profesi auditor internal ya. Saya Bayu Tiastoto ya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu rekan semuanya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.